Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran geografi. Dan hari ini kita akan membahas konsep wilayah dan tata ruang bagian yang kedua atau pertemuan. Pada pertemuan yang kedua ini, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian ruang dan penataan ruang. Penataan ruang mengandung makna proses menata ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memberikan pemahaman tentang tata ruang sebagai wujud, struktur ruang, dan pola ruang. Sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pengertian dari ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya. Sedangkan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Selanjutnya, setelah kita berbicara tentang ruang dan tata ruang, kita akan memasuki ke klasifikasi penataan ruang. Ada 5 klasifikasi penataan ruang. Yang pertama adalah penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Kedua, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lingkungan dan kawasan budidaya. Yang ketiga, penataan ruang berdasarkan wilayah administratif. Yang keempat, penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. Dan yang terakhir dari klasifikasi penataan ruang adalah penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional. Demikian klasifikasi penataan ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, terdapat 3 batasan struktur ruang menurut hierarkinya khususnya dari provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya, konsep pembangunan. Secara etimologis, pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan pem dan akhiran an, guna menunjukkan perihal pembangunan. Secara ensiklopedia, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia, yaitu pertumbuhan, growth, rekonstruksi, reconstruction, modernisasi, expansion, westernisasi, atau westernization, perubahan sosial atau social change, pembebasan atau liberalization, pembaharuan, innovation, dan pembangunan bangsa atau nation building. Indikator pembangunan. Terdapat 2 indikator dalam melihat pembangunan suatu kawasan atau wilayah. Pertama adalah indikator kuantitatif, seperti faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor demografis, dan indikator lingkungan. Dan indikator yang kedua adalah indikator kualitatif, yaitu gambaran kondisi kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Indikator kualitatif digunakan untuk menganalisa komponen yang tidak mudah dihitung atau diukur dengan sebuah angka, seperti kebebasan, korupsi, atau keamanan. Ukuran alternatif dalam pembangunan menurut Cole tahun 1995 dalam tahun 2009 menyebutkan bahwa ada 3 komponen utama untuk mengartikan dan mengukur sebuah pembangunan. 1. Life sustenance dalam konteks kebutuhan dasar. 2. Self esteem yang berhubungan dengan self respect dan kebebasan. Dan yang ketiga adalah kebebasan yang berhubungan dengan kemampuan masyarakat untuk memilih pilihan mereka. Berikutnya ada pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia. Lihat dari gambar. Ini adalah gambar kondisi Jakarta dulu dan sekarang.
Jakarta adalah satu wilayah di Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Begitu juga dengan kota-kota lainnya di Indonesia, sehingga setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dan dari pinggiran. Mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagang yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Jadi dengan adanya pusat pertumbuhan, suatu wilayah bisa cepat berkembang. Jadi daerah yang lebih maju dan lebih baik daripada zaman sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori dalam wilayah dan perwilayahan, khususnya semua wilayah. Teori yang pertama adalah teori kutub pertumbuhan. Teori pertama ini dikemukakan oleh François Perroux. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan muncul di lokasi tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda antara satu sama lainnya. Lokasi inilah yang disebut sebagai kutub pertumbuhan. Ini seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang teori-teori yang ada dalam pertumbuhan suatu wilayah. Pertama adalah teori kutub pertumbuhan oleh François Perroux. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan muncul di lokasi tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda satu sama lain. Lokasi inilah yang disebut kutub pertumbuhan. Yang kedua ada teori pusat pertumbuhan. Teori ini dikemukakan oleh John Friedman pada tahun 1964. Beliau mengemukakan konsep center periphery atau pusat pindah. Pengembangan wilayah akan melahirkan kota utama dan wilayah sekitarnya yang menjadi inti atau core dari sistem kota-kota nasional dan pinggiran atau periphery yang berada di luar serta bergantung pada inti. Teori pusat pertumbuhan yang kedua dikemukakan oleh Albert O. Desman pada tahun 1958 dan disadar oleh Muta'ali tahun 2014. Mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada pusat pertumbuhan ekonomi pada pusat pertumbuhan akan berpengaruh pada daerah belakangnya melalui efek polarisasi atau polarization effect dan efek penatasan ke bawah atau trickling down. Polarization effect tersebut diperkuat dengan adanya pemusatan investasi pada pusat pertumbuhan. Sedangkan trickling down effect dapat tumbuh dengan cara meningkatnya daya tarik wilayah sekitarnya. Desmond lebih optimis sehingga trickling down effect lebih besar dibanding polarization effect. Kuncinya adalah komplementaritas. Teori pusat pertumbuhan yang ketiga dikemukakan oleh Paul Rostow. Menurut Paul Rostow yang disadar oleh Muta'ali tahun 2014, terdapat 5 fase pembangunan yang didasarkan pada ciri-ciri umum perubahan keadaan ekonomi, politik, dan sosial yang berlaku. Pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan suatu proses yang mempunyai dimensi banyak. Tidak sekedar ditandai dengan turunnya peranan faktor pertanian dan meningkatnya peranan faktor industri dan jasa. Terdapat 5 tahapan menurut Rostow, ada masyarakat tradisional, kemudian prakondisi lepas landas, bergerak kedewasaan, dan masyarakat konsumsi massal. Itu adalah teori menurut Rostow. Teori pertumbuhan wilayah yang selanjutnya dikemukakan oleh Carl Gunnar Myrdal. Menurut Myrdal, yang dikutip oleh Muta'ali tahun 2004, merupakan ilmuwan yang melihat keterkaitan antara konsep kutub pertumbuhan dan persebaran keuangan dan proses pembangunan. Menurut beliau, jika di suatu lokasi terdapat penanaman modal untuk mendirikan industri atau kegiatan ekonomi lainnya, tempat tersebut akan lebih maju dan berkembang dibanding wilayah yang lain. Teori pertumbuhan wilayah yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menurut
Walter Christaller. Teori Christaller berpendapat jika persebaran penduduk dan daya belinya sama baiknya dengan bidang alam, sumber dayanya dan fasilitas transportasi semuanya sama atau seragam, lalu pusat-pusat pemukiman menyediakan layanan yang sama, menunjukkan fungsi yang serupa, dan melayani area yang sama besar, maka hal tersebut akan membentuk kesamaan jarak antara satu pusat pemukiman dengan satu pemukiman lainnya. Demikian materi yang telah saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.